Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Ya, Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di podcast LP3S Bincang Pustaka. Dan pada kesempatan kali ini rekan-rekan LP3S kita akan ngebahas sebuah buku yang menarik ya, yang cukup fenomenal gitu ya terkait masalah masa depan kemanusiaan. Superhero di era pop culture. Yang mana kita akan diskusi di sini bareng Pak Paul Heru Wibowo. Selamat ya. siang Pak Paul. Selamat siang Mas Hilmi. Selamat Selamat siang siang Pak. semuanya. Ya, Boleh diceritain nih Pak, kira-kira apa Pak yang menjadi keresahan Bapak awalnya dan apa yang menjadi tujuan Bapak untuk membuat buku ini? buku ini diterbitkan oleh LP3S tahun 2012. Jadi sudah cukup lama sebenarnya ya. Mengingat kembali gairah untuk menulis buku ini tentu saja perlu sedikit demi sedikit untuk mengingat-ingat kembali ya. Tetapi ada satu bara yang nggak pernah saya lupakan begitu. Kenapa saya menulis buku ini? Masalahnya simpel kok sebenarnya. Ketika pada tahun itu ya 2012 mungkin 2011 film-film superhero dari Hollywood itu sudah membobardir gitu, membobardir bioskop dengan ya tentu saja dengan banyak kesuksesan itu ya. Sudah mulai dibahas banyak orang dan ya katakanlah dibicarakan begitu. Tetapi kok tidak ada satupun buku yang membahas itu komprehensif begitu loh. Ini kan fenomena yang menarik sebenarnya. Ini fenomena superhero itu kan fenomena yang apa ya? Ini bukan hanya imajinasi anak-anak gitu loh. Atau semacam apa tontonan penuh dengan teknologi baru begitu, terutama teknologi perfilman. Tetapi ini kan sebuah kalau dengan kacamata lain ya, ini sebuah fenomena budaya yang tidak dapat kita hindari, yang tidak dapat kita tinggalkan, terutama dalam konteks Indonesia. Intinya saya tuh ingin membuat buku yang bisa setidaknya menjadi pedoman bagaimana kita mulai menafsirkan fenomena superhero itu, Mas Ilmi. Kalau di buku Bapak kan yang saya tahu, salah satu bagian itu menyebutkan bahwa Amerika pada saat Perang Dunia Kedua itu kan melakukan propagandanya lewat ya film-film superhero kan, yang mana superhero itu di apa namanya divisualisasikan berkulit putih ya kan, terus itu tinggi kan gitu. Nah itu gimana Pak? Kalau menurut Bapak? Jadi memang fenomena superhero itu sendiri sebagai fenomena budaya itu memang tentu saja muncul dari ini ya, dari Amerika ya. Dan Amerika memang menggunakannya sebagai bagian dari budaya populer. Kita tahu bahwa budaya populer itu sebenarnya adalah budaya kapitalisme sebenarnya, tetapi memang dibungkus dengan cara-cara yang sangat menarik, cara-cara yang begitu tersembunyi ya, sehingga kita tidak sadar itu sebenarnya begitu akrab dengan kapitalisme itu. Nah, memang proyek modernisasi, ya katakanlah proyek modernisasi termasuk juga budaya populer itu kan memberikan certainty, memberikan kepastian akan janji keselamatan manusia yang lebih baik, manusia yang lebih hebat, manusia yang lebih melek teknologi, manusia yang lebih dahsyat lah begitu ya. Tetapi dalam kenyataannya kan proyek modernisasi itu gagal ya. Setidaknya dengan Perang Dunia Pertama, Kedua, Perang Vietnam, pertentangan ideologis Barat dan Timur dan sebagainya begitu. Ternyata tidak sebegitu hebat yang dibayangkan. Nah, tetapi di layer budaya populer, ya, proyek modernisasi itu seperti dipertahankan. Bahwa tetap bagaimanapun juga modernisasi itu menawarkan sesuatu yang indah, yaitu keselamatan. Kepastian akan keselamatan, kepastian akan dunia yang baik, dunia yang indah, dunia yang nice to stay dan sebagainya gitu. Tapi nggak sadar bahwa
secara real kita menghadapi situasi yang tidak seperti itu. Maka kalau kita memang memperhatikan film-film superhero itu kan kita merasa aman ya. Iya. Beberapa waktu misalnya film Endgame, meskipun Iron Man mati begitu katakanlah ya, tapi kita masih aman kok, ada Captain Amerika, Ya, ada banyak teman-temannya teman lagi di ya. Avengers ya, Pak ya. Iya, Iya. Avengers ada sekitar kita gitu ya. Kita merasa aman. Tapi tunggu dulu. Apakah memang itu yang kita apakah memang Thanos yang kemudian menjadi ancaman bagi kita? Apakah memang Darkseid yang menjadi ancaman bagi kita gitu kan misalnya. Benar. Nah, itu Amerika. Masalahnya ketika itu diterjemahkan ke dalam konteks masyarakat Indonesia itu beda, Mas. Beda sekali. Jadi fenomena superhero ini kan sekali lagi dalam konteks Indonesia itu muncul dari komik pertama-tama. Bukan dari film. Walaupun sudah mencoba untuk membuat film ya. Katakanlah dulu mungkin ada tontonan tuh seperti ya Panji Manusia Milenium begitu kan ya. Atau Darna ya, Gadis Ajaib. Ya katakanlah beberapa figur begitu ya. Tapi konteksnya beda dengan Amerika. Di Indonesia apa yang membedakan ini, tuh, Pak? nah, Membedakan tuh apa itu? Maksudnya kan ya, berarti ada distinction, Pak, antara betul. superhero barat dan superhero versi timur gitu. Betul. Nah, Superhero, jadi gini, superhero barat itu mendasarkan dirinya pada mitologi Yunani. Manusia-manusia kuat, setengah dewa gitu, seperti Hercules itu ada di dalam diri Superman begitu. Dan juga mitologi sebenarnya ya disadari atau tidak ya, yang membuat superhero seperti Superman itu kan orang-orang Yahudi. Mereka tentu saja ingin juga menghadirkan satu wacana tentang mesianisme ya, yang memang ditunjukkan lewat para superhero itu, kerinduan mereka karena Yahudi tetap butuh Mesias gitu kan, sampai sekarang pun begitu kan. Nah, ini berbeda dengan konteks Indonesia. Kita punya wayang, ya. Dongeng kita itu begitu banyak, cerita rakyat itu berlimpah, ya. Tidak seperti Barat, atau itu juga sama seperti Jepang pun demikian, folklore begitu banyak. China pun demikian, folklore begitu banyak, sehingga yang mendasari itu adalah nilai, gitu, keutamaan, virtu. Di sana tuh ada nilai seperti cerita wayang itu kan yang ditawarkan virtu. Tentu saja Pandawa yang hadir di Indonesia ini berbeda dengan yang di India ya. Kalau di sini kan kita tahu bahwa wayang itu mengalami proses asimilasi dan juga bahkan oleh Sunan Kalijogo itu dipergunakan sebagai media dakwah yang baik, maka virtunya itu kuat, nilainya itu kuat. Arjuna itu bukan hanya sekadar donjuan yang apa namanya ya, yang sana sini itu pokoknya perempuan bisa tidur dengan dia dan sebagainya. Enggak, ada laku spiritual yang begitu, yang apa namanya, yang justru mengekang apa namanya kemampuannya untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya apa ya, dilarang itu sama Krishna ya. Iya, itu begitu, yang sangat duniawi begitu. Jadi boleh dikatakan bahwa nilai itu nilai spiritualnya begitu kuat. Nah, maka memang dari dasar itu superhero yang dihasilkan oleh orang Indonesia ya, masyarakat Nusantara ini adalah memang yang memang bertujuan untuk menghadirkan nilai-nilai itu. Nah, hal yang menarik lagi selain itu adalah ini, banyak cerita superhero dari Indonesia itu selalu berkaitan erat dengan apa ya, dengan magic gitu ya, dengan mistisisme gitu kan, dengan sesuatu yang kemudian ya
dipercaya sebagai kekuatan supranatural dan sebagainya. Itu Kesaktian ditinggalkan oleh berarti. Barat. Iya, Hmm. Barat yang berbasis pada mitologi Yunani dan juga mungkin folklore Yahudi dan seterusnya, itu mereka percaya dengan bukan hanya kekuatan tetapi teknologi yang dihadirkan. Iya. Jadi teknologi is a kind of God's weapon gitu loh. Ya, senjata para dewa, dan memang itu yang ditampilkan. Namun kita tahu bahwa di dalam konteks masyarakat Barat sendiri, budaya populer itu kemudian memang menjadi semacam antidot dari kegundahan mereka, keresahan mereka terhadap modernisme yang tidak pasti pada akhirnya. Nah, itu dihadirkan dengan teknologi. Teknologi ini menjadi semacam kepastian dan semuanya lari ke situ. Maka yang kita tonton itu sebenarnya adalah pamer teknologi. Pamer teknologi. Iya, betul. Ya. Itu yang terjadi, Mas. Jadi bedanya seperti itu. Berarti kalau di timur itu lebih kental akan nilai-nilai luhur ya, ajaran-ajaran lah istilahnya ya. Ya, nilai-nilai ya, virtus ya. Entah Dibanding itu memang spiritual gitu kan ya, spiritual yang dalam arti memang bisa diterjemahkan entah berdasarkan konteks agama atau konteks katakanlah keyakinan dari suatu suku, suatu daerah dan seterusnya. Yang sifatnya itu memang hubungan transendental gitu loh. Oh, iya, hubungan iya. Antara manusia dan sesuatu yang begitu besar Ya. gitu. Ya. Iya. Jadi istilahnya yang dilakukan oleh Barat itu sebenarnya menjawab apa yang pembentukan superhero yang dilakukan oleh Barat itu sebenarnya menjawab kriteria atau karakteristik dari masyarakat Barat itu sendiri yang sebenarnya itu lagi pesimis, Pak, gitu, Pak ya. Betul. Nah, ini ada satu fenomena menarik, Pak. Kalau misalkan kita kan dengar di beberapa bahasan ya, di beberapa tahun ke belakang itu kan ada istilah namanya Mesias kompleks gitu. Iya. Ada satu paham yang dinamakan Mesias kompleks gitu kan. Istilahnya di tengah kondisi dunia yang sedang tidak pasti terhadap kemanusiaan gitu kan. Nah, akhirnya ada satu pemahaman di dalam alam pikir manusia tertentu gitu ya, yang dia menganggap bahwa diri dia adalah sebuah penyelamat gitu. Ya. Nah, fenomena itu ada kaitan nggak sih Pak dengan bahasan kita yang sebelumnya tadi itu? Maksudnya kan orang pada akhirnya berpikir bahwa dia tuh ya saya ini dalam diri saya ini Imam Mahdi gitu kan. Kalau misalkan bahasa Islamnya saya misalkan Nabi Isa, saya kan misalkan siapa gitu kan. Nah, jadi kayak apakah itu termasuk dari bisa disamakan gitu, bisa dianalogikan kayak gitu. Betul. Itu betul sekali, Mas. Saya sambil nyontek apa yang sudah pernah saya tulis ya. Itu di bagian 5 itu saya bicara tentang satu pembahasan mengenai Imam Mahdi dan Satria Piningit ini. Nah, jadi iya. memang itu setelah saya renung-renungkan kembali, kebutuhan akan hadirnya penyelamat gitu, kebutuhan akan hadirnya Ratu Adil Satrio Piningit atau Imam Mahdi itu memang menjadi semacam semacam hal yang sebenarnya hidup di dalam masyarakat modern juga. Maka memang penyelamat kita hari ini di dalam masyarakat modern itu ya kapitalisme gitu ya. Ya karena kapitalisme itu memberikan kepastian. Ini tentu saja bukan keyakinan saya, bukan agama saya kapitalisme itu ya. Tapi ini sebuah kritik bahwa dengan kapitalisme tuh orang menjadi hidupnya tuh pasti gitu loh. Contoh ya, lahir di mana itu jelas gitu loh, ada rumah sakit yang besar gitu kan. Setelah itu sekolah di mana itu sudah ada ya. Terus setelah kemudian mau beli baju di mana, mau makan di mana itu udah besar. Apalagi dengan gadget, pasti gitu loh. Orang tidak akan kesulitan gitu loh. Bahkan ketika mati sekalipun itu sudah tahu dia akan dimakamkan di mana, dengan cara apa dan sebagainya, itu sudah pasti. Sudah ada servisnya, sudah ada jasanya dan seterusnya. Dan memang itu yang yang dikejar oleh masyarakat Barat yang rasional ya.
Kita ingat bahwa sejak zaman pencerahan, kita kembali ke belakang gitu ya, semakin lama unsur agama itu kan, karena katakanlah kekuasaan gereja waktu itu semakin lama semakin tereduksi gitu kan. Karena orang sudah mulai lepas dari itu. Orang merasa bahwa gereja sama saja dengan dengan dunia spiritual yang lain yang mungkin entah menawarkan sihir atau menawarkan hal-hal yang tidak rasional. Kehadiran para filsuf seperti Immanuel Kant itu membawa bukti bahwa memang ketika dalam masalah apapun kamu tidak harus langsung memikirkan Tuhan sebagai pemecah masalah itu. Tinggalkan dulu sebentar gitu kan. Kita berpikir dengan rasio kita begitu. Itu menurut Immanuel Kant gitu kan. Maka kita tahu bahwa di zaman itu, setelah itu, masyarakat barat itu lebih condong menggunakan ya rasio. René Descartes mengatakan cogito ergo sum kan ya. Saya berpikir maka saya ada, ya sudah. Saya tidak perlu percaya yang lainnya. Kalau saya berpikir maka itu. Dan apa yang terjadi sekarang sebenarnya kehadiran superhero itu pun itu sebenarnya merupakan manifestasi atau wujud dari apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat barat pada masa lalu. Dan kapitalisme itu adalah bentuk rasionalitas tertinggi yang bisa dilihat gitu loh. Karena rasionalitas membawa kita kepada materi gitu kan. Ya pasti. Kalau kita bisa melihat, memegang, meraba ya itu berarti memang nyata gitu kan. Sementara hal yang abstrak itu kemudian disingkirkan dan mitologi pun hilang, digantikan oleh film sekarang yang juga menjadi the new mythology. Karena orang lihat ya, dan itu nyata di hadapannya. Anak-anak itu begitu terinspirasi oleh ya, mitologi superhero ini. Ya. Dan memang karena apa bisa dilihat juga di mall mereka lihat ada kostum Iron Man dan seterusnya. Nyata di gelas mereka, di mug mereka, baju mereka, semuanya. Jadi memang Mesias kompleks seperti yang Mas Hilmi sampaikan itu akan terus ada, akan terus menjadi semacam agenda yang disadari atau tidak itu selalu dibubuhkan gitu loh. Dan itu selalu ada Pak ya? Di setiap pergantian, di setiap peradaban ada ya Pak ya? Betul, itu sadar peradaban seperti itu. Jadi mungkin karena kapitalisme itu juga apalagi sekarang seperti mengatakan bahwa apa yang kamu pakai hari ini tuh ya harus segera kamu ganti gitu loh. Ya. Karena update gitu loh, update. Nah, itu kan juga menjadi sebuah kepanikan sosial ya, kepanikan masyarakat modern tuh kalau menggunakan yang lama gitu. Anda berada dalam lift gitu, kemudian Anda menggunakan BlackBerry. Anda kan kalau bahasa masih ada ya. Iya. Itu Mas Hilmi, banyak kan ya kira-kira seperti itu. Iya. Menarik, Pak. Jadi ini tadi menarik, Pak. Ada kaitannya dengan yang Bapak katakan barusan gitu ya soal masalah kapitalisme itu berarti sebenarnya secara nggak langsung ya kapitalisme itu juga mendelusikan Pak ya, mendelusikan perspektif masyarakat ya. Dan yang saya lihat justru salah satu alat atau senjata yang digunakan oleh mereka melalui superhero itu kepada anak-anak ya. Maksudnya itu kan merubah paradigma ya istilahnya. Menggeser paradigma lokal gitu ke paradigma mereka gitu kan. Ya. Nah, bukannya itu justru akan ya membuat banyak orang yang pada akhirnya rasa Indonesia tapi rasa kebarat-baratan gitu. Istilahnya betul. Banyak akhirnya menuju ke arah sana gitu kan. Cuman memang itu fenomena yang menurut Bapak itu natural atau sebenarnya ya ya sebuah kesalahan gitu di dalam sebuah konstelasi masyarakat. Ya seringkali gini Mas, kita itu kan kita tuh cepat panik kalau misal tadi yang saya katakan tuh, kalau tidak menjadi sama dengan orang lain itu kita tuh kaget gitu loh. Kita tuh FOMO, fear of missing out gitu kan. Kita tuh memiliki
ya memiliki neurosis, sakit apa ya, sakit ya, disadari atau tidak memiliki rasa sakit itu gitu loh, yaitu FOMO gitu loh, fear of missing out. Kalau kita ketinggalan tuh rasanya, aduh ini kita ini berada di mana sih gitu, kok saya nggak tahu ya ini ya gitu kan. Nah, ketika misalnya film-film Marvel gitu, dunia Marvel atau DC itu sudah sampai sana gitu kan, lah Indonesia nggak buat apa-apa nih, mana nih superhero-nya gitu. Maka Joko Anwar, Bumi Langit pun membuat gitu kan ya. Cuma ya rasa Indonesianya jadi hilang gitu loh, jujur aja, maaf kalau ada yang mendengar ini ya, tontonlah film itu berkali-kali begitu ya. Anda tidak akan menemukan ini sebenarnya sense of Nusantaranya ini di mana begitu ya. Anda tidak menemukan. Semuanya polanya tuh sama sebagaimana yang disampaikan di film superhero ala Marvel dan ala DC gitu loh. Formula itu, jadi kata kuncinya tuh formula. Formula itu kemudian diterapkan, pola itu diterapkan sama. Sehingga kita sebenarnya tidak memberikan apa ya, pembedaan gitu ya. Pembedaan antara, ini bukan masalah barat dan timur. Memang globalisasi menghancurkan itu secara diam-diam. Tapi ayolah kita bicara tentang orisinalitas. Globalisasi sangat menghargai orisinalitas juga. Meski setelah itu orisinalitas itu direproduksi. Begitu banyak. karena itu menarik gitu ya. Saya jadi ingat film The Raid, ya. Film The Raid yang dimainkan oleh Mas Iko Uwais ya. Itu orisinal, itu skripnya, itu filmnya orisinal, hanya persoalan kecil lah sebenarnya. Sekelompok pasukan khusus ingin menangkap seorang gembong narkoba di tingkat atas gitu kan. Ya sebenarnya itu juga nggak orisinal, tapi itu menarik setelah sekian lama ada film dari Bruce Lee gitu, Tower of Death, itu juga bicara tentang itu, bagaimana setiap tingkat itu selalu ada halangannya kayak orang main game gitu loh. Setiap tingkat levelnya Pak ya. Nah, levelnya naik, nah itu leveling itu. Dan udah lama kita tidak berbicara masalah itu, dan The Raid muncul dan booming, boom gitu kan. Apalagi yang menarik adalah yang ditampilkan adalah silat yang memang itu adalah kekayaan Nusantara gitu loh. Silet dari Padang dan banyak lagi ya. Kalau kita bicara tentang silat itu kan sesuatu yang kalau menurut orang Barat eksotis ya. Iya. Ya, jadi itu sesuatu yang original, tapi kemudian direproduksi, kemudian John Wick juga pakai itu. Oh iya benar ya, John Wick 1, John Wick dia. Iya, semuanya pakai itu, pakai silat karena tahu bahwa di sana ada sesuatu yang menarik. Dan kenapa kita tidak research atau kemudian benar-benar mempelajari masuk itu supaya kemudian potensi-potensi naratif yang lain itu bisa berkembang gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mengikuti ya formula kapitalisme itu, maka akan sama gitu loh Mas Ilmi. Sama. Kita pakai CGI, kita pakai apa ya, orang bilang Gundala punyanya Joko Anwar tuh tidak pakai CGI, tetapi formula pola penceritaannya, pola narasinya itu berbeda dengan yang pernah misalnya ditulis oleh Pak Hasmi ya, yang kreator dari Gundala itu sebenarnya sangat Jogja ya. Jadi kalau Anda pernah membaca komik-komiknya Pak Hasmi itu, terutama serial Gundala itu ya, itu kita bisa ketawa sendiri gitu. Karena ada seorang superhero yang gundah karena belum dapat pacar gitu loh. Masih jomblo gitu. Itu sebelum DC ngomong Spider-Man Stan Lee itu menampilkan Peter Parker alias Spider-Man itu bahwa dia nggak punya uang gitu kan. Karena kita tahu bahwa DC itu Stan Lee ya, yang menjadi pelopor di sana, itu ingin menghadirkan superhero in daily lives ya. Jadi superhero dalam kehidupan sehari-hari. Pak
Hasmi dengan Pak Wid NS itu sudah menampilkannya sudah lama sekali gitu. Jadi mungkin kalau misalkan saya boleh tanya nih Pak, Mm. terkait apa nih Pak closing statement Bapak? Dengan buku yang saya sampaikan ini, dengan buku yang saya tulis beberapa tahun lalu, 2012 berarti sekarang Sekitar 9 udah tahun berapa Pak. tahun ya? Udah 9 berapa? tahun. Udah 9 tahun. udah Hampir 1 9 tahun dekade. hidup dengan sendirinya. Ya memang saya senang karena sudah bisa membantu banyak orang untuk menghasilkan disertasi dan seterusnya itu jujur. Saya hanya berharap begini ya, penelitian-penelitian budaya populer yang hadir di Indonesia itu perlu digalakkan gitu loh menurut saya. Kita perlu berani menelisik dan juga perlu berani kemudian membuat teori sendiri gitu loh. Karena hal ini berada di dalam masyarakat kita, maka marilah kita mengkonstruksi budaya teori budaya kita Potensi sendiri yang gitu ada loh. Pak ya. Potensi Iya, yang ada. potensi yang ada karena misalnya kalau saya bicara tentang cerita gitu ya, folklore. Indonesia itu apa ya? Kalau saya sebut the land of million stories, bukan hanya thousand, tapi million stories. Begitu banyak, luar biasa. Setiap daerah punya potensi, setiap daerah punya jagoannya, punya superhero-nya, punya kekasannya, keunikan, originalitas. Saya rasa ya mungkin orang bilang postmodernisme udah selesai atau apapun begitu ya. Tetapi jejak yang ditinggalkannya cukup kuat. Kita harus berani untuk hadir secara orisinal. Orisinal itu berarti menggali potensi naratif, menggali narasi-narasi baru. Kita ini dipenuhi oleh narasi-narasi yang menurut saya itu oke lah gitu loh, cuma begitu-begitu saja gitu loh. Membuat masyarakat gundah, apalagi masyarakat kita ini sekarang adalah masyarakat yang tidak awas, tidak care, tidak waspada karena gadget ya, media sosial membentuk pola pikir sehingga terkungkung sebenarnya. Kita memiliki banyak informasi tetapi kosong seringkali. Nah, kita berani untuk kemudian ayolah, terutama untuk anak-anak muda, walaupun humaniora kita sekarang ditekan begitu untuk tidak hadir, untuk tidak berkembang dan seterusnya, justru ini kesempatan kita semua untuk mencoba melakukan sesuatu ya. Karena ini apa ya? Ini juga menjadi bagian dari kemanusiaan kita sebenarnya. Siapa manusia hari ini pun juga terlalu banyak ditentukan oleh teknologi digital, bukan? Sementara di luar sana masih ada banyak hal lain yang bisa kita perjuangkan seperti folklore ya, seperti cerita-cerita yang lain yang begitu banyak tadi yang saya katakan. Itu saja sih, Mas Ilmi. Terima kasih banyak Pak Paul atas kesempatannya untuk menghadiri di podcast ini. Nah, mungkin teman-teman para kaum milenial tentunya bisa membeli buku Masa Depan Kemanusiaan di LP3S atau kalian bisa coba lihat di Instagram Galeri Buku LP3S. Nah, kalian di situ bisa mencari daftar-daftar buku dan salah satu yang buku menarik adalah Masa Depan Kemanusiaan. Yang mana kami sempat melakukan sebuah ringkasan Pak terkait masalah buku itu. Jangan lupa